Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Sebagian besar bangunan-bangunan dan jembatan serta akses ke komplek perumahan sudah dibongkar di atas saluran air PJT. Saluran ini berfungsi sebagai saluran irigasi yang akan mengairi lahan-lahan pertanian persawahan yang ada di kawasan Tambun Utara. Salah satu bangunan yang paling akhir yang bisa kita lihat dibongkar adalah Taman Pendidikan Anak yang ada di samping. Ya, bagian pekarangannya itu dilewati oleh saluran air PJT ataupun saluran air irigasi. Jadi ini lurus nanti ke sana, Pak. Lurus. Ini yang tanah yang milik PJT dari sini ke sini berapa? Arahnya dari sini, Pak. Kemudian ke arah sana. Arahnya sini. Arahnya di sini kalau saya. Ini betonnya, Pak ya? Di sini kan? Ini beton ya, Pak ya? Berarti nanti harus dibuka, Pak. Ya, Pak. Ini harus dibuka, Pak. Ya. Mumpung ada alatnya. Ini nanti jembatan. Ya, nanti jembatan ya, nanti jembatan. Nanti dibikin jembatan aja, Pak. Ini harus dibuka. Kalau nggak dibuka, nggak ada artinya. Beberapa jembatan juga sudah dibongkar dikarenakan jembatan tersebut bagian bawahnya mengecil, sedangkan saluran airnya jauh lebih besar. Misal saluran air 5 meter dan bagian bawah gorong-gorongnya hanya 1 meter. Dari itu dibongkar, seperti juga yang kita bisa lihat ada di depan. Ini pekarangan dari Taman Pendidikan Anak yang sudah mulai digali dan nampaknya akan segera dilebarkan, pekerjaan akan dilanjutkan. Pemantauan akan kita mulai dari Villa Gading Harapan 2. Di sini ada eskavator yang sudah meratakan semua bangunan yang ada di atas saluran air PJT ya. Kemudian bangunan-bangunan tersebut ternyata dimiliki oleh seseorang ya. Ada 3 bangunan yang dimiliki oleh Mbak yang ini. Kemarin juga sudah dikoordinasikan oleh Pak Gubernur dan disiapkan ganti rugi bagi bangunan-bangunan yang akan dibongkar. Jadi masyarakat, warga akhirnya tentu mendukung proses normalisasi dan juga pembongkaran bangunan yang ada di atas saluran. Ada isinya biar aku sendiri. Ini punyanya. Kamu banyak banget sih kiosnya. Nah, itu, Pak. Iya, Pak, ini kiosnya. Kamu orang mana? Hah? Aslinya mana? Betawi versi. Oh. Iya, aku nunggu. Bukain. Ini sama kamu masuk. Hah? Sama kamu masuk. Kamu beda banget sih orang. Ya udah, bukain. Ya, itu adalah kondisi pada saat pembongkaran dari area yang ada di sini. Dan mbaknya ternyata memang berjualan ya di sekitar area tersebut, kemudian pindah ke bagian dalam. Nah, dengan pindah ke sini mungkin lebih baik lagi ya secara lokasi, dan mudah-mudahan jualannya juga tetap dapat laris seperti yang ada di bangunan sebelumnya. Untuk area di seberang yang akan kita tuju ya, sebenarnya ada bangunan-bangunan liar juga di sana di pinggir jalan, serta ada empang. Nah, empang tersebut merupakan bagian dari saluran air yang saat ini sudah kelihatan. Bahkan sebelumnya itu tertutup oleh banyak tanaman tumbuhan semak belukar. Lalu bagian pinggirnya itu juga sudah dirapikan, serta masih ada beberapa sampah yang kita lihat. Mudah-mudahan sampah-sampah yang ada itu dapat diangkut keluar bersamaan dengan lumpur-lumpur sedimentasi mungkin, atau bagian pinggir yang dikeruk oleh alat-alat berat. Kabel udara menjuntai di sini ya, seperti yang bisa kita lihat. Dan di bagian atas ini adalah video sebelumnya pada saat kita melewati kawasan ini. Terdapat banyak sampah di sekitar sini, nampaknya sampahnya sudah tinggal sedikit ya. Masih banyak sih, tinggal biasanya warga membakarnya. Lalu mudah-mudahan pemerintah provinsi dapat ataupun pemerintah kabupaten menyiapkan truk-truk sampah agar masyarakat membuang sampahnya tidak lagi di pinggir kali dan dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah. Semak belukar yang ada sebelumnya sudah benar-benar banyak yang bersihkan ya, seperti yang bisa kita lihat. Kemudian ada bangunan-bangunan yang ada di dalam area saluran itu juga sudah dibongkar. Termasuk ada akses ya, ataupun bagian depan teras yang cukup panjang. Untuk bangunan yang kuning ini dipakai oleh nampaknya salah satu jasa pengiriman barang. Dan di sana tempat pemisahan barang-barang yang akan dibawa di kawasan ini. Dan untuk TPA ataupun Taman Pendidikan Anak yang ada di sini, pagarnya juga sudah berubah
Dan sudah ada proses penggalian di bagian dalam, setelahnya ada sebuah bangunan yang sudah rata dan dibongkar. Lalu saluran air sudah ada yang dikeruk ya, kemudian ada yang cukup lebar, ada bagian yang harus dikeruk ulang seperti yang ada di samping. Lalu akses ke komplek perumahan yang kita bisa lihat ini sudah dibongkar juga, dan ada bangunan-bangunan yang ada di atas saluran air, semuanya sudah rata. Kemudian saluran airnya sudah tidak ada lagi bangunan di atasnya, tinggal puing-puing lantai-lantai di pinggir jalan saja. Tampak perbedaan ya antara sebelum dan sesudah. Yang sebelum di sisi atas, kemudian sesudahnya ada di sisi bawah. Bangunan-bangunan di sini yang bisa kita lihat adalah bangunan-bangunan permanen karena menggunakan beton secara keseluruhan dan menggunakan atap. Di samping dapat kita lihat ini ada akses menuju ke komplek perumahan yang ada di seberang dari kali yang seharusnya adalah saluran air ya. Sudah mulai dilakukan pembongkaran. Bangunan-bangunan yang ada di pinggir jalan di sini tadi berupa bangunan permanen seperti yang kita bisa lihat di gambar atas, juga sudah tidak ada ya, sudah rata. Hanya saja tinggal tadi ada satu jalan akses menuju ke komplek perumahan juga, yang bagian saluran bawahnya itu hanya 1 meter dan kita pernah ada di sini. Lalu nanti ya sesuai dengan instruksi Pak Gubernur itu akan dilebarkan sisi bawahnya, gorong-gorongnya, agar akses air ya ataupun saluran air yang ada itu dapat mengalir dengan lancar tanpa hambatan, tidak lagi menyempit dengan ukuran gorong-gorong 1 meter. Di bagian pinggir di sini ada saluran air yang sudah digali kembali, dirapikan sebentar lagi, dan ada beberapa bangunan yang dibongkar. Tadinya di ujung dari perumahan ini ada rangka-rangka bangunan, rangka-rangka beton, dan satu bangunan sudah dibongkar, tinggal dirapikan. Ini kita baru berbicara yang sisi kiri ya, atau sisi barat. Sisi timur kita belum tahu. Yang jelas ada saluran air juga di sana dan dipenuhi oleh sampah. Setelah akses perumahan yang ada di samping, ini tanggal 27 Maret jam 4.50 sore, tampak saluran air sudah sangat lebar ya yang ada di sisi jalan ini. Mudah-mudahan ini terus sampai ke arah kawasan-kawasan area-area pertanian yang ada. Seperti informasi yang disampaikan oleh Pak Gubernur, untuk izin-izin perumahan sebaiknya ditunda terlebih dahulu ataupun di stop sampai dengan mungkin saluran-saluran ya semuanya kembali seperti semula, bahkan lebih baik. Lalu sistem drainase, aliran air lancar, serta tata lingkungan mungkin menjadi lebih baik. Barulah mungkin ya dibuka kembali. Yang jelas perlu difikirkan area-area resapan air agar air tidak mudah melimpah, terutama pada saat musim hujan dan juga banyaknya air yang datang dari sisi hulu. Alat berat yang dikerahkan paling akhir berada di sisi sini, Hitachi Zaxis, dan pekerjaan baru sampai di area akses masuk ke perumahan yang ada di depan kita. Nah, di bawah dari jembatan akses masuk di sini banyak sedimentasi, walaupun tidak berupa gorong-gorong kecil ya, namun memang perlu dibersihkan. Kemudian setelahnya dapat kita lihat banyak semak belukar dan saluran airnya juga kecil. Nampaknya ini juga akan menjadi target selanjutnya untuk dibersihkan. Ini aliran airnya. Dengan aliran air seperti itu, bagaimanakah saluran ini dapat mengairi sawah-sawah, lahan-lahan pertanian yang ada di sini? Mungkin menunggu hujan turun. Tampak di bagian kanan ini ada sedimentasi yang sudah ditumbuhi oleh banyak rumput. Bahkan ada pohon kelapa juga di bagian pinggir. Lebar dari saluran ini harusnya sekitar 5 meter ya kalau kita lihat di beberapa titik yang sudah dikerjakan. Di bagian bawah dapat kita lihat ternyata gorong-gorongnya juga kecil ya, mungkin sekitar 1,2 meter. Semak belukarnya seperti ini.
Dan ini adalah pekerjaan dari ekskavator yang ada di sana. Ini titik paling akhir yang saat ini kita bisa lihat. Mungkin akan segera dilanjutkan. Ke arah utara di sana jalannya mungkin sedang diperbaiki ya, karena kita lihat gundukan-gundukan tanah. Kita sudah berputar balik untuk melihat dari sisi arah utara menuju ke selatan. Sudah cukup baik, hasil galian itu dibawa ke pinggir dan dinaikkan ke bagian arah rerumputan yang ada di sana ya. Tinggal dirapikan, dibuat turap. Biasanya dibuat turap, kemudian kedua sisinya juga sama, dibeton, sehingga tanah-tanah tidak mudah terbawa oleh air dan membentuk sedimentasi. Air dapat mengalir dengan lancar. Saluran-saluran irigasi yang kita lihat di berbagai tempat memang seperti itu. Ada dinding beton di kedua sisinya. Kemudian ada jalan setapak juga di salah satu sisinya atau di kedua sisi. Biasanya untuk perawatan dari kali irigasi ataupun saluran irigasi. Yang bagian kiri ini belum ada apa-apa ya, ataupun sisi timur masih banyak semak-semaknya. Untuk pekerjaan normalisasi yang ada di Tambun Utara bukan hanya di Kali Sepak Gabus Raya, tapi juga termasuk di saluran irigasi yang ada di sini milik PJT. Mungkin selama ini kurang pengawasan ya, sehingga salurannya sudah ada yang mendirikan bangunan lalu tidak terawat kalau kita lihat. Dan mulai digali kembali agar air dapat mengalir lancar dan tentunya mengairi sawah-sawah, lahan-lahan pertanian masyarakat yang ada di Tambun Utara atau ke sisi utaranya lagi. Bangunan-bangunan di atas kali bukan hanya sisi barat, kita bisa lihat di sisi timur juga. Nah, ini adalah akses tadi ke arah komplek perumahan warga yang menyempit juga sisi bawahnya, dan sesuai instruksi Pak Gubernur minta dibuat lebih lebar gorong-gorongnya. Berarti mungkin dibongkar, dibuat jembatan yang baru ya, kurang lebih seperti itu. Termasuk yang di depan itu kan dialirkan airnya ke samping rumah warga yang ada di sana. Sedangkan ke arah selatan dapat kita lihat di sini bangunan yang tadinya ada di atas dari saluran air sudah hilang. Kemudian saluran airnya ada di bagian tengah perlu dilebarkan karena ada yang perlu digali. Serta akses ke rumah warga yang ada di sana itu masih ya tertutup untuk saluran air yang baru. Mungkin akan dibuat akses yang lebih baik sehingga saluran air di bawahnya jadi lebar. Nah, ini kurang lebih 1 meter ya kalau kita perhatikan dari lebar gorong-gorong yang ada berbentuk kotak. Ini bawahnya sepertinya adalah U-ditch ataupun beton precast berbentuk huruf U. Tadinya seperti ini, jadi ada bangunan di sana di atas saluran air, ada 2 dan saat ini sudah dibongkar. Karena sudah mau dekat Lebaran, kemungkinan pekerjaan ini akan berlanjut setelah Lebaran dan para pekerja akan libur terlebih dahulu. Kita belum tahu, mungkin di Sabtu Minggu masih akan menyelesaikan ya, Lebaran mungkin libur. Nah, ini ada akses ke komplek perumahan warga. Sudah mulai ada penggalian-penggalian ke arah saluran yang dibelokkan. Lalu ini adalah pecahan-pecahan beton dari bangunan yang ada di sekitar sini sebelumnya. Sedangkan di sisi paling depan ke arah pinggir jalan itu warga sudah mulai ada yang memancing ikan. Karena di sana tadinya adalah empang. Bangunan-bangunan warga yang pernah kita lihat itu sampai memakan jalan ya. Jadi bagian dindingnya itu berada di atas jalan yang ada di sini. Nah, ini sudah dibongkar akses menuju ke komplek perumahan warga. Kita belum tahu, mungkin ada jalan di belakang yang menyambungkan akses tersebut sehingga masih bisa dilewati.
Di sini ada 2 atau 3 ruko sudah dibongkar semua. Tinggal puing-puing hasil galian ya bisa dikeluarkan dari area ini, maka jalan ini pun akan menjadi lebih lebar, lebih rapi, lebih baik. Nah, pekarangan yang ada mungkin akan mundur ya ke bagian belakang. Dan seperti yang telah diinformasikan Pak Gubernur bahwasannya setiap pembongkaran itu ada penggantian. Semoga nanti akan ada lagi pagar yang lebih baik ya di sisi belakang di Taman Pendidikan Anak ataupun Taman Pendidikan Al-Quran nampaknya ini atau HIT ya. Ini hasil galiannya. Kalau kita lihat tanahnya, ini adalah tanah-tanah coklat ya. Berarti bukan tanah sedimentasi. Dan ini adalah area tadi nampaknya untuk perusahaan logistik ya, mendistribusikan barang-barang yang akan dikirim ke penerima yang ada di sekitar sini. Semak belukar sudah tidak ada ya, jadi tinggal sedikit lagi tanaman-tanaman liar yang ada. Kemudian empang sudah kelihatan jelas, saluran airnya juga sudah jelas. Masyarakat pun sudah mulai memancing di sore hari, nampaknya ngabuburit menunggu waktu berbuka, tapi sambil ngerokok nih ya kalau yang samping ya. Kabel-kabel udara di sini banyak yang ngondoy turun ke bawah. Ini sebenarnya sangat berbahaya juga, terutama di malam hari bagi pengendara, serta berbahaya bagi yang punya kabel karena kabelnya berisiko untuk putus. Nah, yang ini contohnya. Pada saat eskavator melakukan pengerukan di area di samping, pasti kabelnya akan terkena kalau tidak dinaikkan. Baik, kita akan tunggu perapian dari jalan Kampung Gabus ini ke arah Jalan Kong Isah namanya, yang seluruhnya adalah berada di samping saluran air PJT, saluran irigasi yang berfungsi untuk mengairi lahan-lahan pertanian yang ada di kawasan Tambun Utara. Kemudian perjalanan kita lanjutkan di Jalan Gabus Raya, namun selengkapnya ada di video berikutnya. Terima kasih KDM. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.